Halo semuanya, kembali lagi di sistem pendukung keputusan kelas F. Kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang penggunaan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Saja. Jadi, AHP ini adalah suatu sistem pendukung keputusan yang mendekomposisikan suatu problem multifaktor yang kompleks ke dalam suatu hierarki, di mana setiap levelnya dibentuk dari elemen-elemen spesifik. Peralatan utama dari AHP sendiri merupakan hierarki fungsional dengan input utama persepsi manusianya. Jadi tergantung sama menurut dia mana sih yang lebih tinggi urgensinya atau tingkatannya. Nah, keberadaan hierarki ini memungkinkan dipecahnya suatu masalah kompleks atau tidak struktur dalam sub-sub masalah, lalu misalnya kembali ke dalam suatu bentuk hierarki. Pengambilan keputusan ini dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kepentingan relatif dari faktor-faktor tersebut. Tujuan umum dari keputusan yang akan diambil terletak pada puncak hierarki, sedangkan kriteria serta alternatif keputusan secara berurutan masing-masing berada pada level yang lebih rendah. Oke, ada prosedur atau tahapan AHP sendiri di sini 5. 1. Pembentukan hierarki. 2. Pembandingan berpasangan. 3. Pemeriksaan konsistensi. 4. Evaluasi bobot keseluruhan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan kelompok atau penetapan kebijakan. Oke, jadi pada tahapan yang pertama, pembentukan hierarki merupakan suatu pola struktur yang digunakan untuk merepresentasikan penyebaran pengaruh mulai dari tujuan turun hingga sampai pada struktur yang terletak pada level yang paling dasar. Oke, jadi yang paling pertama levelnya ada goal ya, terus ada kriterianya, terus ada alternatif. Kalau misalnya ada. Nah, selanjutnya ada perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Langkah AHP ini melibatkan estimasi prioritas bobot suatu himpunan kriteria atau alternatif pada suatu matriks wujud sangkar yang digunakan dalam perbandingan berpasangan. Oke, jadi kita nanti akan membuat suatu matriks berdasarkan kriteria tadi yang akan dipasangkan satu ke satu. Oke, yang dimana nilai bobot ini haruslah positif. Jika kebijakan mengenai perbandingan berpasangan yang sudah benar-benar konsisten, maka dibuat suatu perbandingan terbalik dari nilai tersebut, di mana AIJ sama dengan 1/AIJ untuk semua I, di mana J-nya itu berurutan dari 1 sampai ke jumlah datanya ke N. Selanjutnya, bobot akhir dari faktor ke I yang telah dinormalisasikan, yaitu WI adalah sebagai berikut. Jadi WIJ sama dengan AIJ dibagi sama akumulasi dari nilai AIJ itu sendiri. Oke. Nah, skala perbandingan berpasangan untuk kepentingan relatif yaitu menilai secara perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lain. Nah, skala perbandingannya digunakan oleh P adalah skala dari si Shaati Thomas L ini, di mana nilai 1 itu kriteria alternatif A sama penting dengan nilai kriteria alternatif B. 3. A sedikit lebih penting dari B. 5. A lebih penting dari B. 7. A sangat jelas lebih penting dari B. 9. A mutlak lebih penting dari B. Nah, kalau kalian nantinya misalnya ragu nih apakah dia kepentingannya lebih tinggi atau tidak, ataupun kalian nggak yakin nih apakah posisinya di mana, kalian dapat menggunakan 2, 4, 6, dan 8 apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. Nah, di sini DWI-nya menunjukkan bobot-bobot dari elemen CN, sedangkan AIJ sama dengan pembagian dari WI per WJ. Merupakan angka yang menunjukkan kekuatan dari si CI atau kriteria yang tadi ketika diperbandingkan dengan CJ. Oke. Matriks dari angka-angka AIJ ini ditunjukkan oleh A atau matriks A sebagai berikut. Jadi nanti dia nilainya satu ke satu sesuai dengan kriterianya, di mana tiap angka yang di dalam sini merupakan nilai pembandingan dari WI dibagi dengan WJ. Selanjutnya kita akan memeriksa konsistensinya.
Nah, pemeriksaan apakah perbandingan berpasangan dilakukan berdasarkan kebijakan pengambilan keputusan masih berada dalam batas yang ditentukan atau tidak. Pengukuran konsistensi secara alamiah atau deviansi dari konsistensi tersebut dengan indeks konsistensi atau CI. Konsistensi indeks yang diberikan sebagai berikut. Di mana CI merupakan lambda max dikurangin N dibagi dengan N-1. Selanjutnya, tahapan AHP ke-6 itu indeks konsistensi dari suatu matriks perbandingan terbalik skala 1 sampai dengan 9 yang digenerasikan secara random. Dengan hasil perbandingan terbaliknya untuk tiap ukuran matriks tersebut dengan indeks random yang ditunjukkan sebagai tabel berikut. Oke, dapat lihat sini tabelnya. Untuk masing ordernya berada di atas dan untuk si RI ada di bawahnya. Sehingga rasio konsistensi CR atau konsistensi rasio didefinisikan sebagai rasionalisasi antara CI dan RI untuk ortodoks matrik yang sama. Oke, dimana CR-nya sendiri merupakan hasil perbandingan pembagian dari CI dibanding RI. Oke. Nah, CR di sini, jikalau dia kurang dari 0,01 maka kebijakan dapat diterima. Jika lebih, maka pimpinan perlu meninjau kembali pengambilan keputusan yang diambil. Oke. Selanjutnya evaluasi bobot keseluruhan. Setelah didapatkan semuanya, selanjutnya kita masuk ke evaluasi bobot dari setiap kriteria yang didapatkan dikalikan dengan nilai kriteria masing-masing. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan kelompok atau penetapan kebijakan. Untuk menentukan hasil kebijakan kelompok, tiap anggota kelompok menjalankan kebijakan sendiri dengan mengcopy model mereka yang miliki, kemudian mengkomunikasikan hasilnya. Oke, jadi kalau misalnya udah kita dapat nih si CR-nya tadi, terus kita harus evaluasi lagi bobot keseluruhannya. Setelah didapat, baru kita mengakumulasikan nilai-nilai yang sudah didapatkan. Oke, di sini ada studi kasusnya. Pada suatu sekolah terdapat beberapa anak berprestasi yang ingin dipilih untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Kepala sekolah ingin memilih dari beberapa anak tersebut untuk mengikuti seleksi OSN dari beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu nilai mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kepala sekolah ingin menentukan siapa saja sih yang berhak mengikuti seleksi OSN tersebut berdasarkan nilai mata pelajaran yang di atas. Yang pertama kita harus tentuin nih hierarkinya seperti apa. Jadi kita tulis dulu pertama goal ya, itu pemilihan siswa OSN. Nah, setelah itu tadi kan kepala sekolah ada beberapa kriteria yang harus dilihat, yaitu nilai mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kriteria ini akan diambil dari si siswa 1 sampai dengan siswa KN. Langsung saja. Nah, setelah kita dapatkan hierarkinya, sekarang kita perlu membandingkan berpasangan. Jadi kita akan membuat matriks yang akan dipasangkan antara kriterianya satu ke satu. Oke. Dari kasus di atas, kita coba membuat matriks. Dalam contoh tersebut, misalnya kepala sekolah lebih mengutamakan mata pelajaran matematika dengan tingkat kepentingan 2 kali dari mata pelajaran lainnya. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oke, jikalau dia kepentingan yang sama, berarti nilainya 1. Kan? Nah, untuk yang si matematika ini, karena nilainya itu 2 kali lipat tapi tidak masuk dalam tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu berarti kita kasih nilai 2. Nah, maka hasil pemilihan matriks pasangan berdasarkan 4 kriteria matriks di atas adalah seperti ini. Kita lihat untuk yang matriks antar mata kuliahnya dapat dilihat dia nilainya 1 semua. Nah, di sini dilihat juga nilai kepentingan matriks 2 kali lipat dari pelajaran lainnya, maka nilainya dia itu 0,5 dengan totalnya 2,5 setengah dari fisika, kimia, dan biologi. Karena kan di sebelumnya dijelasin kalau misalnya nilainya dibalik 1 per. Nah, setelah membentuk matriks perpasangan, maka langkah selanjutnya untuk menormaliskan matriks tersebut dengan membagi tiap elemen matriks dengan kumulatif nilai elemen untuk tiap kriterianya. Sehingga nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi matematika itu 0,4, 0,4, 0,4,
dengan jumlah 1,6 dengan bobot 0,4. Untuk fisika jumlahnya 0,8, bobotnya 0,2. Kimia 0,8, bobotnya juga 0,2, dan biologi jumlahnya juga 0,8 dengan bobot 0,2. Jadi nilai matematika 2 kali lipat bobotnya dibandingkan sama kriteria yang lain. Oke. Selanjutnya kita perlu memeriksa konsistensinya. Perlu dihitung terlebih dahulu nilai eigen maksimumnya atau lambda max-nya dari perkalian antara eigenvektor hasil normalisasi dengan jumlah kolom matriks berpasangan. Nah, didapatkan hasilnya itu lambda max-nya 4. Oke. Jadi si lambda max-nya itu diambil dari akumulasi dari nilai normalisasi yang tadi atau bobot yang tadi dikalikan dengan nilai kepentingannya yang dia di nomor 2 sebelumnya. Nah, setelah menemukan nilai lambda max-nya, maka langkah berikutnya adalah menentukan nilai konsistensi indeks atau CI, di mana CI merupakan lambda max dikurangin n per n-1. Oke, jadi lambda max-nya itu 4 dikurangi dengan n nilainya 4 dibagi dengan n-1 atau dikurangi dengan 4-1. Jadi 0 dibagi dengan 3. Hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CR-nya dengan rumus Oke. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu n itu apa, n itu jumlah dari kriterianya. Kita lanjut lagi. Jadi, untuk mencari CR, kita perlu membagi CI dengan RI. Nah, untuk indeks matriksnya itu ordonya 4, maka nilai dari RI atau random index bernilai 0,90, sehingga nilai CR-nya menjadi 0 dibagi 0,90. Oke. Jadi random index-nya dia tadi bernilai 0,9, 0 dibagi 0,9 sama dengan 0. Karena nilai CR kurang dari 0,01, maka kebijakan tersebut bisa dikatakan konsisten atau bisa diterima. Setelah itu, kita perlu evaluasi bobot keseluruhannya. Setelah nilai CR ditentukan dan diterima, maka langkah selanjutnya terakhir adalah menghitung nilai akhir berdasarkan bobot-bobot yang telah dihitung sebelumnya dari nilai eigenvektor sehingga nilai akhir menjadi seperti ini. Itu dapat terlihat nilai bobotnya dan di mana nanti dia akan digunakan untuk menentukan nilai akhir masing-masing dari siswa tersebut. Oke. Nah, dapatkan nilai akhirnya sebagai berikut: Joko 76, Budi 66, Ani 82, Ahmad 77, dan Dina 64. Sehingga peringkat pertama itu Ani, peringkat kedua dia Ahmad, sampai dengan peringkat kelima Dina. Oke. Berdasarkan perhitungan AHP, apabila kita mempunyai beberapa alternatif siswa yang akan mengikuti olimpiade, maka perhitungan akhir bobot dikalikan dengan nilai masing-masing kriteria dalam suatu alternatif yang di mana hasil akhirnya itu Ani tadi peringkat pertama. Meskipun nilai Joko lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Ani di beberapa kriteria, jadi tergantung dengan nilai bobotnya. Oke. Nah, metode AHP sangat cocok untuk memecahkan masalah luas sebagai sebuah model yang fleksibel dan mudah dipahami. Nah, disebutkan juga kalau metode AHP sangat tergantung dari input utamanya, di mana input utama yang dimaksud berupa persepsi seorang ahli, sehingga dapat melibatkan subjektivitas sang ahli tersebut. Oke, sekian untuk AHP. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.